Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangannya dan para sahabatnya kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain dimanapun Anda berada, salah satu hadis yang cukup populer di tengah masyarakat kita di dalam menjalankan ibadah puasa ini, hadis yang berbunyi naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Hadis itu bagi orang yang mengerti hadis tentu masih diperdebatkan status keautentikannya. Bahkan kebanyakan para ulama hadis mengkategorikan hadis ini sebagai hadis dhaif atau hadis yang lemah. Meskipun begitu, hadis ini secara makna ada benarnya. Karena dengan tidurnya seorang yang mengerjakan ibadah puasa, secara otomatis dia terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau kita simak di dalam pelajaran Sirah Nabawiyah, misalnya bisa kita temukan cerita ini di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham, di mana di dalam kitab tersebut diceritakan Nabi Muhammad SAW pada saat beliau remaja, sekisaran berusia 17 sampai 19 tahun. Beliau itu sebagaimana remaja-remaja yang lain juga punya kegemaran untuk menonton tari perut yang sangat berkembang di masyarakat Arab pada saat itu. Nah, suatu malam Rasulullah SAW buat janji dengan teman-temannya yang sebaya untuk menonton pertunjukan tari perut. Tapi pada saat momentum janjinya tiba, Allah Subhanahu wa taala menghindari nabinya untuk menonton tari perut yang kurang etis secara moral itu dengan cara bagaimana? Dengan cara dibuatnya Rasulullah SAW itu ngantuk, dan kemudian Rasulullah SAW tertidur, lelap di dalam tidurnya. Sehingga teman-temannya Nabi itu menunggu lama, Nabi yang ditunggu-tunggu tidak pada datang, sehingga akhirnya mereka meninggalkan Rasulullah SAW. Keesokan harinya seperti itu lagi, buat janji, tapi Allah Subhanahu wa taala membuat mata Nabi Muhammad mengantuk, sehingga Nabi Muhammad terhindar dari menonton tari perut yang kurang etis secara moral. Maka di dalam kajian usul fikih, tidur itu meskipun hadis yang mengatakan tidur itu punya nilai ibadah, tapi para ulama usul fikih memahami tidur itu sebagai ibaratun antarkil haram, suatu perbuatan yang dengan perbuatan itu bisa mencegah kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka kalau kita menyimak pembahasan-pembahasan yang diberikan oleh ulama tadi, meskipun hadis naumus shaim ibadah bermasalah dari segi keautentikannya, tapi dari segi makna dia betul, ada benarnya. Karena dengan kita tidur sudah otomatis kita tercegah dari menghibah orang lain, kita tercegah dari main judi online, kita tercegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana jika ada seorang remaja tidur di siang hari bulan suci Ramadan, tapi kemudian dia mimpi, dan mimpi ini mimpi basah di siang hari bulan suci Ramadan? Apakah
mimpi basah yang terjadi itu bisa membatalkan puasa yang dia lakukan pada hari tersebut. Para ulama ketika membahas masalah ini, pertama mereka sepakat yang namanya tidur itu tidak termasuk dari bagian mukallaf. Mukallaf maknanya adalah orang yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala syariat. Sehingga kalau mereka tidak melakukan perintah syariat, mereka dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Dan ini punya dasarnya tentunya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dalam sebuah hadis mengatakan, "Rufi'a an ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaih." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan 3 hal yang dilakukan oleh umatnya jika 3 hal ini dilakukan dengan 3 sebab. Yang pertama karena dia melakukan itu karena tidak ada ilmunya atau yang disebut dalam hadis tadi adalah al-khata. Yang kedua, jika dia melakukan itu karena nisyan, dia lupa, dan juga karena dia tertidur. Dan yang terakhir, kalau dia melakukan itu karena dipaksa oleh orang lain untuk melakukannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebut rufi'an kalam an salas. Jadi terangkat pena sehingga Allah tidak mencatatkan itu sebagai suatu perbuatan dosa. Salah satunya yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah anin naim hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai orang tidur ini terjaga kembali dari tidurnya. Jadi apapun yang terjadi dalam tidurnya seseorang tidak dianggap sebagai bagian yang diperhitungkan di dalam syariat, termasuk juga mimpi basah. Meskipun mimpi basah itu mengeluarkan sperma yang pada hakikatnya bisa membatalkan ibadah puasa, tapi karena dikeluarkan sperma itu dalam keadaan tidur, maka tidak berlaku hukum-hukum syariat di situ. Bahkan kalau kita membaca dalam Tafsirul Ahlam, apapun yang terjadi di dalam mimpi itu tidak bisa dikenakan hukum syariat. Lebih lanjut lagi tentunya itu. Contoh, jika kita mimpi basah, mohon maaf, kita berhubungan badan dengan seorang perempuan, baik perempuan itu kita kenali maupun perempuan itu tidak kita kenali. Seharusnya kan itu mengambil hukum zina, karena kita tidak melakukan akad nikah dalam mimpi basah kita itu. Tapi di dalam hukum mimpi tidak bisa dikenakan hukum syariat. Kenapa? Karena kita mengalami peristiwa itu di dalam mimpi yang tidak terjadi di dalam keadaan nyata. Maka tentunya mimpi di siang bolong itu tidak bisa dikenakan hukum syariat. Tetapi juga kita harus pahami, di dalam Islam mimpi itu dikaji dengan cukup serius oleh para ulama. Mengingat banyak syariat yang turun kepada para nabi kita itu terkadang melalui mimpi. Kita tahu bersama ada yang disebut dengan ru'ya as-sadiqah, mimpi yang kemudian jadi kenyataan. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim yang melihat di dalam mimpinya itu dia menyembelih putranya Ismail. Inni ara fil manami anni azbahuka fandur ma tara. Kata Ibrahim kepada putranya Ismail, saya melihat di dalam mimpi saya menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Ismail dengan mantap menjawab, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Hei bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi melalui mimpi. Nah, ini cukup bahaya kalau kita mengingkari mimpi. Boleh jadi kita bisa mengingkari syariat, karena ada syariat-syariat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala transfer kepada nabinya itu melalui mimpi. Mimpi yang model seperti ini di dalam Islam disebut dengan ru'yah as-sadiqah, atau juga dengan sebutan dengan ru'yah as-salihah. Mimpi yang kemudian jadi kenyataan pada saat dia bangun dari mimpi tersebut. Nabi Muhammad tentu sering mengalami hal seperti ini. Misalnya dalam perang Badar, Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasukannya lebih banyak dibandingkan pasukan orang kafir Quraisy. Idzuri kaumullahu fi manamika qalila walau arakum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amr. Yang kedua ada mimpi yang disebut dengan ahlam. Mimpi yang boleh jadi benar dan boleh jadi tidak.
Dan itu biasanya mimpi yang dialami oleh kita, orang yang beriman, tapi tingkatan keimanan kita itu belumlah level para nabi dan juga belumlah level para wali. Nah, itu disebut dengan akhlak. Mimpinya boleh benar, mimpinya juga boleh salah. Dan yang ketiga atau yang terakhir disebut dengan hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu godaan bawaan jiwa. Biasanya kita terlampau banyak memikirkan sesuatu, dan sesuatu yang kita mikirkan itu terbawa ke dalam mimpi. Nah, itu yang disebut dengan hadisun nafsi. Yang ketiga ini, kata para ulama, bisa dipastikan bukan bersumber dari Allah, juga bukan bersumber dari malaikat, tapi sudah pasti ini sumber dari setan. Ketika kita punya hawa nafsu yang menggebu-gebu untuk memperoleh apa yang kita inginkan, disitulah setan atau iblis akan memainkan talbisun iblisnya untuk menggoda kita di dalam mimpi. Nah, kemudian para ulama juga mengatakan jika mimpi itu terjadi di malam hari, dia punya kemungkinan bisa kita tafsirkan. Tapi kalau mimpi itu terjadi di siang hari, kemungkinan besar mimpi kita itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih daripada datangnya dari setan ataupun iblis, sehingga dia tidak punya tafsir, tidak punya takwil yang bisa kita ajukan untuk dipertanyakan kepada para ulama kita. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini ada manfaatnya. Semoga anak muda kita lebih terjaga daripada godaan-godaan setan, ya tentu dengan banyak mengamalkan amalan zikir, berwudu sebelum tidur, atau minimal kita baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut sebelum tidur, dan baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur setelah kita bangun dari tidur. Semoga ada manfaatnya. Allahumma fiqhil qawmi tariq wa nasr minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.